80% dari kehidupan di bumi terkait dengan kehidupan laut. Ironisnya, 3/4 dari stok ikan di dunia didefinisikan oleh PBB sebagai sumber daya laut yang paling banyak dieksploitasi. Tereksploitasi secara penuh, bahkan tereksploitasi habis disebabkan praktek penangkapan ikan secara berlebihan. Kehidupan dan ekosistem laut dan wilayah pesisir kini semakin terancam punah. Penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur adalah salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan laut dan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ini adalah masalah global yang terjadi dalam skala industri. Kerugian global dari penangkapan ikan ilegal diperkirakan berkisar antara 10 sampai 23,5 juta dolar Amerika setahun. Jumlah itu sama dengan 1/5 dari nilai seluruh tangkapan global. Indonesia adalah negara dengan wilayah teritorial laut terbesar di kawasan ASEAN. Meski mempunyai wilayah pantai terpanjang kedua di dunia, namun ekspor perikanan Indonesia masih berada di posisi ketiga untuk kawasan ASEAN. Rendahnya nilai ekspor ikan di Indonesia ini disebabkan tumbuh suburnya praktek pencurian ikan atau illegal fishing di wilayah perairan Nusantara. 90% dari 5.400 kapal penangkap ikan di perairan Indonesia beroperasi secara ilegal. Praktek illegal fishing ini merugikan negara sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Moratorium on Fishing Activity merupakan awal dari upaya pemerintah membangun kembali infrastruktur kelautan dan perikanan nasional. Dari 1.100 izin yang pernah dikeluarkan, itu ada 10 kali jumlahnya di laut sana yang tidak berizin. Kapal-kapal asing, mereka mencuri dan membawa ikan-ikannya ke luar negeri, tidak pernah kelihatan. Makanya saya buat moratorium supaya kapal semua ke pinggir baru kelihatan. Nah sekarang ini sudah kelihatan, ya kita minta mereka bereskan semua untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban, dan yang punya persoalan pidana ya kita akan pidanakan. Kemudian yang tertangkap tangan setelah adanya konsolidasi dengan baik sebelum maupun sesudah ada Satgas 115, ya kita kalau tangkap langsung tenggelamkan sekarang ini. Kebijakan moratorium itu memasukkan sejumlah kebijakan tegas, termasuk penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Penenggelaman kapal telah menjadi isu penting dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak penerapan kebijakan tegas ini pada tahun 2014, pemerintah Indonesia telah menangkap dan menenggelamkan tak kurang dari 174 kapal penangkap ikan asing, termasuk satu kapal besar Heavy Viking yang selama ini menjadi incaran Interpol di banyak negara. Ledakan! Kapal-kapal berbendera asing yang melaksanakan praktik penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah laut Indonesia langsung ditenggelamkan tanpa melalui proses pengadilan. Pemerintah Indonesia memiliki alasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kapal-kapal asing tersebut terbukti bersalah karena tidak memiliki dokumen yang sah, tidak pula memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Sesuai dengan amanah Pak Presiden ya untuk memberikan efek jera, deterrent effect. Kita kan tidak mungkin ngawasin setiap meter persegi dari laut kita. Patroli kita terbatas, armada kita terbatas, dan laut kita sangat luas dan sangat kaya. Jadi satu-satunya cara ya untuk giving deterrent effect kepada pelaku IUU fishing. Sejumlah negara termasuk beberapa negara ASEAN telah menyampaikan keprihatinan mereka mengenai dampak dari kebijakan Indonesia tersebut. Namun demikian, terlepas dari hubungan baik dengan ASEAN, Indonesia bersikukuh untuk tetap meneruskan kebijakan tersebut dengan alasan bahwa kebijakan itu diperlukan mengingat skala permasalahan yang ditimbulkan sangatlah besar. Selain itu, penangkapan ikan ilegal telah banyak merugikan kaum nelayan.
mencuri dari jutaan rakyat miskin yang bergantung pada hasil laut untuk pangan dan pendapatan mereka. Maka langkah tegas diambil pemerintah untuk memberikan pesan kuat, tegas kepada para pelaku illegal fishing. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa kebijakan dalam upaya mengatasi berbagai masalah di bidang perikanan dan kelautan. Banyak kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan peraturan ini, bentuk peraturan yang dinamis yang memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing. Para nelayan pun telah merasakan langsung dampak positif adanya kebijakan pemerintah ini. Kami sangat bersyukur ada kapal-kapal ilegal yang masuk ke Indonesia, diadakan seperti itulah pemecahan atau penghancuran, sehingga ada ikan-ikan yang dari laut bisa masuk datang ke darat, sehingga kami masyarakat yang ada di pesisir pantai merasa bersyukur banyak. Jadi sebentar nanti apabila ada program begini, kami juga sangat bersyukur. Lebih memperhatikan lagi kepada kami sebagai nelayan yang ada di pesisir pantai, terutama nelayan yang tradisional lah. Melihat kondisi sekarang setelah aturan tentang illegal fishing itu diberantas, ya, dampaknya itu double artinya begini, ikan sekarang banyak ditemukan sudah lebih dekat dengan dengan daratan, sehingga memang tidak jauh-jauh sekali melaut. Nah, kemudian dengan pemberantasan illegal fishing berarti pasar ini sudah semakin terbuka. Dalam konteks kerjasama regional, negara-negara ASEAN didorong untuk meningkatkan pengendalian monitoring dan penjagaan wilayah masing-masing dan secara bersama-sama melindungi sumber daya laut mereka. Sudah saatnya negara-negara ASEAN berani menolak untuk menerima ikan-ikan yang ditangkap dengan cara-cara yang tidak sah. Bagi Indonesia, kebijakan penenggelaman kapal adalah untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Selain memberi efek jera, penenggelaman ini bertujuan untuk mengontrol produksi nasional hasil laut. Ini adalah bentuk upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Misi tersebut akan tercapai dengan bantuan dari negara-negara sahabat, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN.